الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan Pondok Mutiara Hafidhahumullah, moga sama-sama kita awali taklim kita di subuh yang barokah ini dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan menjadi sempurna pahalanya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat umur, dan yang paling utama yang wajib sama-sama kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, bisa beribadah kepadanya. Khusus di subuh ini kita diberikan kemudahan bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk sejenak. Kita membahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti menjelang syuruk. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal salih yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka, serta membawa kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafidhakumullah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kami ingin sedikit menyampaikan karena masih di bulan Syawal, insyaallah sekarang masuk di tanggal 26 atau 27. Kemarin Jumat sudah kami sampaikan di antara yang memang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Mu'allim bin Fadl rahimahullah ta'ala, di antara tabi'in, dikutip oleh Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif. Di antara yang dilakukan oleh para sahabat setelah Ramadan itu, mereka banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah-ibadah yang telah dikerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya kita mohon kepada Allah supaya diberikan taufik bisa beribadah, tapi kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah-ibadah yang sudah dikerjakan itu diterima serta diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak kebayang jamaah fitullah ketika misalkan nanti dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal-amal yang telah dikerjakan, kemudian semua amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada keadaan yang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami datangkan amal-amal mereka, semua ibadah-ibadah yang sudah dikerjakan dulu ketika di dunia. Faj'alna haba'an manthura, kemudian semua amal-amal itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan. Makna amalan ini tidak diterima oleh Allah dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya bisa jadi di amalan itu ada riyanya. Beramal karena manusia ingin pamer, ingin kemudian dianggap orang yang saleh dan lain sebagainya. Makanya kenapa kemudian doa yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW selain minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan yang baik, kemudian yang ketiga Rasul juga minta kepada Allah wa amalan mutaqabbalan, agar semua amal-amal ibadah yang sudah dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah fillah semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan, terkhusus di Ramadan kemarin, puasa kita, qiyam Ramadan kita, amalan yang wajib dan yang sunnah, tilawah Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah fi Mabani al-Islam wa Qawaid al-Ahkam, atau yang dikenal dengan hadis Arba'in, berisi 42 hadis yang merupakan jawami'ul kalim, di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata-kata yang beliau sampaikan itu ringkas akan tetapi memiliki makna yang mendalam, yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Jamaah fillakumullah, insyaallah kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Kemarin di Ramadan kita sampai di hadis nomor urut ke-23. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-24. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan riwayat dari Imam Muslim yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Abu Zakaria bin Syarraf rahimahullahu ta'ala, Ana Abi Dzar Al-Ghifari 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an Rabbi 'azza wa jalla. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang profilnya sudah kita bahas di hadis nomor urut ke-18 insyaallah. Ya. Salah seorang sahabat yang berasal dari kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu salah satu kabilah yang memang bahkan di masa jahiliyah itu sudah terkenal. Kalau ada kafilah dagang lewat di perkampungan Ghifar itu sudah tinggal pasrah saja. Ya. Makanya ketika Abu Dzar masuk ke agama Islam itu sangat gempar di masyarakat Arab waktu itu, dan tidak hanya sekedar beliau yang masuk Islam, tapi juga mengajak kabilahnya untuk masuk Islam. Nah, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari Rabb-nya azza wa jalla. Berarti hadis ini jamaah fillakumullah masuk kategori hadis
qudsi. Nanti kita akan bahas. Ya, kita baca hadisnya terlebih dahulu. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu juga di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu dalam keadaan tersesat. Illa man hadaitu, kecuali siapa saja atau orang-orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'ilun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa saja yang aku berikan makan. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan. Ya ibadi kullukum 'alin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan telanjang, kecuali siapa saja yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan, melakukan dosa baik di malam harinya dan juga di siang harinya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku berikan ampunan. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepadaku, dan juga kalian tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ahfa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusianya maupun jinnya, berada dalam hati yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku, dari kemuliaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, manusianya, jinnya, berada dalam hati yang paling fajir, paling buruk, ya, tidak juga akan mengurangi kerajaanku, kemuliaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatuhum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, manusianya, jinnya, kemudian berada dalam satu tempat meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian masing-masing itu.
Maka qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, dan tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali berkurangnya kalau jarum itu dimasukkan ke laut kemudian diangkat, ada yang menetes, hanya itu saja yang berkurang. Kemudian ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian kemudian diberikan balasannya. Maka barang siapa yang mendapati di dalamnya itu ada kebaikan, hendaknya dia bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau yang dia dapatkan selain itu, selain kebaikan, maknanya ya keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Jemaah fidakumullah, di sini cukup panjang, termasuk di antara beberapa hadis yang hitungannya cukup panjang di Arba'in An-Nawawiyah selain hadis Jibril yang pernah kita bahas. Kemudian jemaah fidakumullah, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Di antaranya hadis ini merupakan kategori dari hadis qudsi. Yang hadis qudsi itu di antara maknanya adalah apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-hadits qudsi ma rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbi ta'ala wa yusamma aidan al-hadits rabbani atau hadits ilahi. Hadis qudsi itu maknanya adalah apa yang Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga sebagai hadis rabbani atau al-haditsu ilahi, nama lainnya. Nah, kalau kemudian dimasukkan kategori, memang hadis qudsi ini masuk kategori kalau disusun dia kategori yang paling tinggi. Karena kalau dari redaksinya, periwayatannya, hadis itu kalau dia berasal dari perkataan Allah Subhanahu wa taala secara maknanya, kalau redaksinya itu nanti dikembalikan kepada Rasulullah SAW, sebut hadis qudsi. Kemudian kalau itu berasal dari Rasulullah SAW, masuk kategori hadis yang marfu. Kalau dari perkataan sahabat disebut dengan hadis mauquf, atau kita lebih mengenalnya dengan athar sahabat. Kalau itu berasal dari perkataan tabi'in atau tabi'ut tabi'in disebut hadis maktub. Nah, tapi ada perbedaan jamaah fiqhullah antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau redaksinya memang itu dari Rasulullah SAW, kalau maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Quran redaksi dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara perbedaannya. Kemudian hadis qudsi ini juga berbeda dengan Al-Quran. Oleh karena itu diterangkan oleh para ulama, walidzalik la yuta'abbadu bi tilawati lafzi. Maka belum termasuk ibadah kalau seseorang itu membaca hadis qudsi. Beda dengan baca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran setiap hurufnya belum tahu maknanya, hanya membaca hurufnya saja itu sudah terhitung ibadah. Belum lagi kalau kemudian memahami isinya. Nah, kalau hadis qudsi tidak demikian, sama seperti hadis-hadis yang lain. Kemudian wala yaqra'u fi shalah, dan tidak boleh dibaca di dalam sholat. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran boleh dibaca di dalam sholat, baik Al-Fatihahnya ataupun surat-suratnya. Sedangkan kalau hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam sholat. Habis baca Al-Fatihah,
kemudian waladhdallin amin, kemudian baca hadis qudsi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian kalau Al-Quran diantaranya memang ada kekhususan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kemurniannya, keasliannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di surat Al-Hijr di ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikra, nama lain dari Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaga Al-Quran itu. Menjaga dari apa? Di antaranya menjaga keasliannya itu. Sedangkan hadis qudsi tidak mendapatkan jaminan itu. Makanya kenapa hadis qudsi ini secara derajatnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Sedangkan Al-Quran nggak ada yang kemudian dhaif, maudhu, itu nggak ada. Kenapa? Karena memang Allah sendiri yang menjamin keasliannya. Kemudian kalau Al-Quran membacanya, menyentuhnya, ada beberapa ulama yang kemudian berpendapat jangan membaca Al-Quran kalau tidak dalam keadaan suci. Ada beberapa pendapat. Sedangkan kalau hadis qudsi mau dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak suci, itu boleh saja memegangnya, membaca itu tidak ada masalah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan terkait dengan Al-Quran, la yamassuhu illa mutahharun. Janganlah menyentuh Al-Quran itu kecuali yang memang sudah suci, disucikan. Itu diantara informasi sedikit tentang hadis qudsi. Kemudian jamaah fiqhullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya menyampaikan banyak sekali dialog. Makanya di antara ciri hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicaranya menggunakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah, itu kata-kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau itu adalah hadis marfu, tidak boleh Rasulullah mengatakan ya ibadi, karena yang boleh punya hamba itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara makhluk tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang pertama, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah Ta'ala menyampaikan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Yang zalim itu maknanya adalah wad'a syai'in fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tapi bukan pada tempatnya. Contoh kalau secara umum, belum kita bahas secara istilah, ya, secara syar'inya. Misal ini kopiah, tempatnya di kepala. Kemudian misalkan ada orang meletakkan kopiah di dengkulnya, itu namanya dolim. Ya, tapi secara bahasa saja, jangan ngomong gitu, dolim dosa. Ya, itu secara bahasa. Kalau secara bahasa masih umum. Nah, kalau kemudian kita ambil secara istilahnya, kezaliman yang paling besar, yang kemudian pihak yang didolimi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain adalah kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan kezaliman itu di surah Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling besar. Di mana sisi kedolimannya seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, yang harusnya ibadah itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia memperuntukkannya kepada selain Allah. Yang harusnya ketika seseorang itu berdoa memohon menghanturkan
menginginkan hajatnya itu hanya kepada Allah, tapi dia memberikannya kepada selain Allah, itu disebut dengan kezaliman. Makanya masuk kategori paling tinggi secara istilah kezaliman itu adalah seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah haramkan kezaliman itu dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk yang paling rendah maupun yang paling tinggi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di sini, wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan kezaliman itu tidak hanya haram untukku, tapi juga haram untuk di antara kalian. Jangan berbuat zalim baik sesama manusia. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim sesama kalian. Rasulullah SAW di antaranya beliau juga menyampaikan tentang haramnya kezaliman. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kemudian riwayat Imam At-Tirmidzi serta riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Unsur akhaka." Tolonglah saudaramu zaliman, yang berbuat zalim, au mazluman, atau yang dizalimi. Ada dua. Yang berbuat zalim dan yang dizalimi, dua-duanya kata Rasul tolong. Kalau misalkan ada saudaramu yang dizalimi dan juga yang berbuat zalim. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, unsuru idza kana mazluman." Ya Rasul, kalau menolong saudara kami yang dizalimi itu kami sudah paham. Oh ya, orang ini dizalimi berarti harus ditolong, itu sudah paham. Para sahabat kemudian bertanya, "Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu?" Lantas kalau menolong orang yang berbuat zalim itu bagaimana? Misal ada orang mau korupsi, apakah kemudian harus dipermudah korupsinya? Kemudian ini disebut sebagai menolong orang yang zalim? Ternyata tidak seperti itu. Rasul kemudian menyampaikan, qala tahjuhu au tamna'uhu minadh dhulmi fa in kana dzalika nasruhu. Menolong orang yang berbuat zalim itu, ya, yaitu kata Rasul dengan cara yaitu mencegahnya atau melarangnya dari berbuat zalim. Itu maksud dari menolong orang yang berbuat zalim. Misalkan tadi ada orang yang mau melakukan korupsi, misalkan dengan tahu, ya diingatkan, dinasihati, jangan memakan harta yang haram, jangan berbuat korupsi. Kenapa? Urusan korupsi itu tidak hanya berurusan dengan KPK ketika di dunia, tapi juga nanti urusannya panjang sampai di akhirat, masuk di antara golongan orang yang disebut Rasul sebagai golongan muflis, orang yang bangkrut. Kenapa? Karena satu persatu nanti orang yang dizalimi ketika di dunia, mereka akan menuntut keadilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi nanti orang yang berbuat zalim itu di dunia mungkin merasa aman-aman saja, tapi nanti di akhirat satu persatu pahalanya diambil, pahala sholatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil. Kemudian pahalanya habis, ternyata orang yang dizalimi ini masih banyak. Tinggal misalkan dikalikan saja berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ya, orang yang korupsi itu kan ngambil hak dari rakyat itu. Satu persatu nanti nuntut diambil, ternyata pahalanya sudah habis, orang yang dizalimi ini masih banyak. Nah, terus ngambil apa lagi? Pahalanya sudah habis. Ya sudah, karena tidak ada lagi pahala yang bisa diambil, akhirnya orang yang dizalimi kemudian minta kepada Allah, ya sudah, ini saja dosa saya. Pahala habis, dosa dapat tambahan dari orang yang dizalimi. Itu baru kalau ngambil harta, belum misalkan kezaliman lewat kata-kata, komen dan lain sebagainya. Apalagi di era sosial media seperti ini, makanya lebih baik kalau misalkan ada sesuatu yang memang belum jelas, jangan komentar terlebih dahulu, apalagi ikut-ikut men-share. Lebih baik diam, bisa jadi itu lebih selamat buat kita.
Kemudian jamaah fiqhullah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang atau siapa saja yang aku berikan petunjuk. Sejatinya memang jamaah fiqhullah kita ini dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tersesat, orang yang bingung, baru kemudian tahu oh ini jalannya yang benar. Itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian petunjuk. Oleh karena itu jamaah fiqhullah, di antara doa yang kita tidak pernah absen minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sholat maupun di luar sholat, itu doa minta hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim, selalu kita baca itu. Di luar sholat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dalam hadis yang mutawatir banyak sekali diriwayatkan oleh ulama hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah berdoa minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu yang pertama hidayah, yang kedua wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, penjagaan dari hal-hal yang buruk, wal ghina, dan kita minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu dibutuhkan oleh manusia tidak hanya ketika di dunia, bahkan ketika di akhirat. Yang dengan hidayah itu seseorang akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya teh? Jangan bisa buka Al-Qur'annya. Surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Di ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut segala macam dendam yang berada dalam diri mereka. Kalau kita lihat jamaah fiqhullah dalam tafsir Imam Katsir rahimahullah taala, itu disebutkan setelah manusia, terkhusus orang-orang yang beriman itu melewati sirat, tidak lantas masuk ke surga dulu. Jadi ada fase yang disebut dengan qatrah. Qatrah itu ya ada yang mengatakan ini memang bagian dari sirat, ada yang kemudian memisahkan, tapi itu tidak menjadi soal. Di qatrah ini diselesaikan urusan antara orang-orang yang beriman, sesama orang yang beriman. Karena bisa jadi di antara orang-orang yang beriman itu dalam hatinya ada kedengkian, ada bisa jadi ada permusuhan yang belum selesai ketika di dunia. Itu diselesaikan di fase namanya qatrah itu. Setelah selesai sudah. Makanya kemudian jamaah fiqhullah nggak ada ceritanya antara penghuni surga satu dengan yang lainnya, itu sifat ini tidak ada. Surga yang paling tinggi dengan surga yang paling bawah, misalkan penghuni surga yang paling bawah iri dengan surga Firdaus, itu tidak ada. Kenapa? Hal-hal yang buruk itu sudah diselesaikan di qatrah itu. Nah setelah itu selesai, ucapan orang-orang yang hendak dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perhatikan kalimatnya, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ucapan orang yang masuk surga itu. Mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah,
hadana lihada, yang telah menunjukkan, memberikan hidayah kepada kami kepada surga ini. Makanya urusan hidayah itu jamaah fillah bukan hanya sekedar urusan bisa membedakan mana benar, mana salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana batil. Bukan hanya sekedar itu, tetapi hidayah itu termasuk diantaranya adalah yang nanti akan mengarahkan seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak pernah absen minta itu. Terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Fastahduni ahdikum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah hidayah, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan petunjuk kepada kalian. Kemudian jamaah fillah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa saja yang aku berikan makan. Hanya di antara surat yang sering kita baca akhir dari surat Al-Qur'an itu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ila bi Quraish ila bi rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita makan, yang kemudian kita merasakan lapar itu, kemudian Allah berikan kita makan. Kemudian jemaah fillah, ada pembahasan begini jemaah fillah. Kenapa kemudian Allah lah pihak yang memberikan makan kepada semua makhluknya? Karena ketika contoh di dalam Al-Quran, diantaranya yaitu terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian ibunda Maryam alaihissalam, itu disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai makhluk yang memang butuh makan. Ya, di antaranya Allah Ta'ala sampaikan di surat Al-Maidah di ayat yang ke-75. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan rezeki, makhluk itu butuh rezeki. Jadi kalau masih makan, masih minum, masih butuh dengan rezeki, itu nggak bisa disebut sebagai Tuhan. Contohnya apa yang terjadi kepada Nabiullah Isa alaihissalam dan juga ibunda Maryam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat ke-75, mal masih ibnu Maryam, Al-Masih putra Maryam itu tidaklah Nabi Isa putra Maryam itu illa rasul, melainkan hanya seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, itu sungguh telah berlalu sebelum Nabi Isa juga ada beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu as-siddiqah, yang tidak pernah berdusta. Allah sifati satu Nabi Isa, dua Maryam alaihi wassalam, kana yakulani ta'am, keduanya itu baik Nabi Isa dan juga Maryam masih butuh yang namanya makan, ya, masih butuh yang namanya makan. Jadi kalau yang namanya masih butuh makan, berarti kalau tidak makan lemes, nggak ada terus, oh Tuhan ini lemes, kenapa guru makan? Sifatnya Tuhan, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Allah nggak butuh dengan apapun, termasuk nggak butuhnya namanya dengan makan, minum. Tapi kalau manusia ya, kalau nggak makan lemes, kalau nggak minum ya haus. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, fastat'imuni at'imkum, mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan kalian. Di antara bentuk rezeki yaitu makanan.
Kemudian jamaah fillakullah, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaghsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang. Memang hakikatnya seperti itu, kita lahir nggak ada yang model lahir dari rahim ibunya kelamben, enggak ada. Tapi dalam keadaan tidak mengenakan sehelai benang pun. Demikian juga nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas yang dikenal dengan mahsyar, dalam keadaan uratan, khufatan, ghullan, bukma, dalam keadaan tidak mengenakan sehelai benang pun, tidak mengenakan alas kaki, dan juga belum dihitan, sama seperti keadaan dulu lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Hanya memang kalau di akhirat nanti berbeda dari segi usianya, tapi kalau keadaannya sama. Oleh karena itu kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, fastaghsuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian pakaian. Baik itu misalkan dia diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pakaian, atau dia mendapatkan pakaian dari pihak lain. Dan kemudian diterangkan oleh para ulama, diantaranya Imam Nawawi rahimahullah taala, tentang hakikat pakaian. Pakaian yang dimaksud itu pakaian yang seperti apa? Di surat Al-A'raf di ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hakikat pakaian. Ada dua hakikat pakaian, dan dua-duanya ini tidak bertentangan. Allah Ta'ala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam qad arsalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Allah Ta'ala sampaikan, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Artinya nanti di sini jemaah Allah perintah untuk berpakaian, untuk menutup aurat itu tidak hanya Allah bebankan, Allah berikan perintah itu kepada orang yang beriman saja, tidak, tapi semua manusia. Jadi selama masih manusia ya terkena perintah ini. Pada anzalna 'alaikum libasan, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Ini juga maknanya bukan berarti terus pakaian turun dari langit gitu, tidak. Tapi Allah ilhamkan kepada manusia yang dengan pakaian itu, oh ya, supaya berbeda dengan binatang. Yang tujuannya pertama, berpakaian itu libasan yuwari sawatikum. Tujuan utamanya nomor satu kalau dengan pakaian itu adalah yang pakaian menutup aurat, nomor satu. Yang kedua, warishan, sebagai hiasan, membedakan antara manusia dengan hewan, kemudian menampilkan keindahan-keindahan dengan pakaian itu. Itu pakaian secara makna lahiriah, apa yang kita pakai untuk menutup aurat. Yang kedua, pakaian yang dimaksud di sini adalah walibasut taqwa dzalika khair. Yang kedua adalah pakaian ketakwaan, yaitu pakaian yang ada di dalam hati. Yang dengan pakaian itu, pakaian ketakwaan itu, manusia dia terhindar dari keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan itu harus kemudian dihilangkan dengan ketakwaan itu, yang membuat manusia tercegah dari perbuatan buruk dan dosa. Yang kalau manusia nggak memiliki pakaian ketakwaan, ya sudah, dia akan dengan sendirinya bahkan tidak merasa bersalah ketika melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena ketakwaannya itu tidak dia pakai. Nah, dua-duanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghsuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Kemudian jamaah fillakumullah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu
melakukan dosa, melakukan kesalahan, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampuni dosa-dosa. Itu sudah bentuk jamak dzunub, itu jamak dari dzanbun. Tidak cukup sampai di situ, masih menggunakan juga, Allah menggunakan jami'an, semuanya. Diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa? Fastaghfiruni, asal kalian memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Nah, sebanyak apa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri manusia? Kalau kemudian kita lihat di antara gambarannya, dengan buka di hadis yang terakhir di Arba'in An-Nawawi itu, hadis ke-42. Kalau di situ yang 42, kalau yang 40 kayak ada. Di hadis yang ke-42 itu Imam An-Nawawi menutup kitabnya ini dengan riwayat Imam At-Tirmidzi tentang gambar bagaimana maha rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha ghafarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai itu juga hadis qudsi. Allah Ta'ala sampaikan, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian berdoa kepadaku, memohon kepadaku, aku akan ampuni kalian, dan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak peduli. Ya ibna Adam law balaghat dhunubuka ana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau dosa kalian itu misalkan ditumpuk ke atas itu sampai kemudian ke langit, minta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik fi syai'in la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalaupun dosa kalian dikumpulkan sampai sepenuh bumi, enggak kebayang dosa sepenuh bumi itu sebanyak apa dosanya. Tapi kalau di antara dosa itu tidak ada syiriknya, dia meninggal dunia bawa dosa sebanyak apapun, tapi di antara dosa yang banyak itu tidak ada dosa syirik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangkan juga sepenuh bumi ampunan, asal tidak ada dosa syiriknya. Asal tidak ada dosa syiriknya. Itu bahayanya dosa syirik seperti itu, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah fidakullah, termasuk diantaranya maha pengampun ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hadis 23 kemarin ketika Rasulullah SAW sampaikan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla umat au tamla umat baina samai wal ardh. Kalimat subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi, dan di antara keutamaan zikir subhanallah wa bihamdi itu mengampuni dosa-dosa manusia, sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di laut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan, man qala subhanallah wa bihamdi, siapa saja yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Jadi ada ketentuan waktu di sini, kan tidak dalam ibadah jamaah kita semua. Kalaupun ada ketentuan waktu atau berapa jumlahnya, yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya. Jadi seseorang yang mengatakan subhanallah wa bihamdi dalam satu hari 100 kali, kata Rasulullah SAW, ghufirat khatayahu, maka diampuni dosa-dosanya, wa in kana mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Berapa lama sih kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah? Enggak ada 3 detik, enggak ada. 100 kali kita ucapkan itu, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, 100
100 kali kita ucapkan itu, dan satu hari dosa sebanyak buih yang ada di lautan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pertanyaannya, mau tidak melakukannya? Harus. Jadi di antara memang yang agenda harian kita selain sholat 5 waktu, yuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian jamaah fillahallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalau kalian mau membuatku mudarat, memberikan keburukan kepadaku atau memberikan manfaat kepadaku, tidak akan bisa. Makanya itu diantara makna surat yang sering kita baca, Al-Ikhlas ini. Kalimat Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Bukan kemudian Allah butuh dengan makhluknya. Ya, Allah nggak butuh dengan makhluknya. Allah nggak pernah butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilustrasi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Sampai Allah memberikan ilustrasi, manusia mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir itu berada pada hati yang paling bertakwa. Semua manusia, semua jin, semuanya sholih, semuanya bertakwa. Ilustrasi seperti itu tidak menambah kemuliaan Allah, tidak akan menambah kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua manusia mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, bukan cuma manusia, jin-jinnya juga, itu semuanya bertakwa. Dulu di sekolah anak-anak ngomong ketika kami terangkan hadis ini, Ustaz, kalau berarti semua manusia itu bertakwa, jinnya itu bertakwa, semuanya soleh, berarti semuanya masuk surga? Iya. Kemudian anak-anak tanya gini, nah terus nanti yang menempati neraka siapa? Iya. Tapi itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan semua manusia, semua jin ke surga, itu hal yang mudah. Atau sebaliknya, manusia semuanya, jin juga semuanya berada dalam hati yang paling fajir, paling buruk, itu kan juga mudah. Berarti tinggal semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Pertanyaan berikutnya, dan nanti yang menempati surga siapa? Makanya kemudian semuanya itu diantaranya dirangkum, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu jadi ujian buat kita. Rewardnya kalau berhasil, kalau lulus, ya masuk surga. Kalau yang gagal, itu tadi berarti baik itu yang nanti selamanya di neraka atau yang sementara di dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Semua manusia, semua jin dikumpulkan jadi satu, kemudian masing-masing minta, memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kata Allah masing-masing semuanya dapat. Dan itu tidak akan mengurangi kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun misalkan berkurang, diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti sebuah jarum dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat, ada yang netes. Satu tetesan itu yang dibagi ke semua manusia dan juga semua jin. Kekayaannya Allah selautan itu. Jadi kalaupun berkurang, ya sepat, ya sedikit sekali lah yang berkurang dari kerajaannya Allah, dan itu sudah dibagikan kepada semua manusia dan semua jinnya. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum
tsumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah amal-amal kalian. Jadi kita beramal itu ya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Ya maaf itu Allah gak butuh dengan amal-amal kita. Kalau kemudian di dalam amal itu ada kebaikan-kebaikannya, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian sebaliknya adanya, yang ada di dalam amal-amal itu adalah keburukan-keburukan, ya janganlah dicela, yang kecuali yang dicela itu adalah dirinya sendiri. Makanya kenapa kemudian jamaah Allah ketika baik yang penduduk surga maupun yang penduduk neraka sebelum mereka masuk itu kan diantaranya mereka ditanya oleh malaikat yang menjaganya itu, baik yang menjaga surga maupun yang menjaga neraka. Contoh kita ambil salah satunya yang menjaga neraka, itu sebelum penduduknya dilemparkan neraka itu kan ditanya oleh malaikatnya. Diantaranya Allah Subhanahu wa taala hadirkan di surat Al-Mudaththir di ayat yang ke-42 dan 43. Malaikat itu tanya kepada calon penghuni neraka saqar, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkanmu masuk ke neraka saqar? Kok iso mlebu neraka saqar? Ya. Penghuninya itu enggak akan menjawab, "Wis takdir Gusti Allah ada." Rasulullah SAW menyampaikan, "Wan-nasu ala qadri a'malihim." Manusia itu tergantung amalnya masing-masing. Tentu ketika kita diberikan kemudahan untuk beribadah, untuk mengerjakan amal soleh, itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ditanya kenapa penghuni neraka kok bisa masuk neraka saqar? Mereka kemudian menjawab diantaranya qalu lam nakum minal musallin. Dulu saya ini gak termasuk orang yang kerjakan salat. Mereka kemudian gak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita di dunia ini jamaah fitrah itu kita selalu dihadapkan di antara dua opsi. Pilihan selalu ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan ke dalam diri manusia itu ada dua. Yang pertama fujur, yang kedua takwa. Contoh kalau saya jauh-jauh, kita tadi menjelang subuh bangun, itu kan langsung dihadapkan di antara dua pilihan. Terus tidur atau bangun, ambil air wudhu, mungkin kalau memang mandi dulu kemudian berangkat ke sini untuk mengerjakan salat. Kan dihadapkan di antara dua itu. Nah tinggal manusia, mana yang mau diambil? Mau lanjut tidur? Nantilah, masih panjang, lumayan. Mas bisa membaca ayatnya panjang, oleh lagi ya. Masuk oleh Al-Fatihah, paling gak masih dapat suratnya. Ada yang milih lanjut untuk tidur. Tapi ada yang kemudian memilih, saya ingin dapat tidak hanya takbiratul ihram, tapi juga ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya 2 rakaat sebelum subuh. Itu pilihan jamaah fitrah. Tapi ketika kemudian seseorang yang sudah dia memilih untuk melakukan keburukan itu, ya tidak ada pihak yang berat dicela kecuali dirinya sendiri. Makanya ketika tadi kita bahas yang surat Al-A'raf ayat ke-43 tentang orang-orang yang masuk surga, ada juga orang-orang yang kemudian ketika mereka berada di neraka, mereka juga kemudian mengatakan, "Lau annallaha hadani fayakunu lahu hasratun." Coba dulu saya mengikuti hidayah Allah, niscaya saya tidak akan masuk neraka. Dan mereka mengatakan itu dengan penuh penyesalan. Penyesalan kenapa? Penyesalan karena tidak mengikuti hidayahnya Allah. Karena hidayahnya Allah, kembali para ulama menyampaikan, ada yang disebut hidayatul taufik dan ada hidayatul irsyad. Kalau hidayatul taufik itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang gak minta juga
dikasih itu hidayatul taufik. Tapi kalau hidayatul irsyad keleleran banyak di mana-mana. Ya, seperti halnya kalau kita berkendara itu ada rambu-rambunya. Oh ini waktunya merah, hijau. Ya merah berarti hidayah petunjuk, kita disuruh berhenti. Hijau jalan. Demikian juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hidayatul irsyad. Kenapa sampai enggak sholat burung oleh hidayah? Lah itu corongnya masjid azan segitu kerasnya itu kan hidayah dari Allah. Mau diikuti atau enggak? Ya kembali jamaah bidakumullah, selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala minta hidayah. Dan kita juga mohon tidak hanya sekedar 1-2 kali kita berada di atas keimanan dan ketakwaan, tapi kita juga diistiqomahkan di atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya. Allah